Bismillahirrahmanirrahim. Kisah tentang Nusaibah, di mana beliau salah satu perempuan yang sangat hebat, dikisahkan dalam kitab Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilm karya Al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Marwan bin Muhammad. Suatu ketika pada suatu hari Nusaibah sedang berada di dapur. Suaminya yang bernama Sa'id sedang beristirahat di kamar atau bilik tempat tidur. Maksudnya kamar, suatu ruangan tempat tidur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan gunung-gunung dan bebatuan yang runtuh. Suara yang ramai. Lalu Nusaibah menerka, wah itu pasti tentara musuh. Karena memang beberapa hari ini ketegangan memuncak di kawasan Gunung Uhud, di mana dekat dengan rumah Nusaibah sendiri. Dengan bergegas Nusaibah meninggalkan apa yang sedang dilakukannya dan masuk langsung ke kamar tempat suaminya istirahat. Suaminya yang sedang tertidur pulas dikejutkan oleh Nusaibah. Suamiku, dibangunkan. Aku mendengar pekik suara menuju ke Uhud. Mungkin orang-orang kafir telah menyerang. Sa'id yang masih belum sadar sepenuhnya tersentak. Dia menyesal. Menyesal kenapa? Dia menyesal mengapa bukan dia yang mendengar suara itu. Kenapa malah istrinya? Lalu Sa'id ini yang tentu merupakan orang soleh, dia segera bangun dan mengenakan pakaian perangnya. Sewaktu ia menyiapkan kuda, Nusaibah menghampiri. Dia menyodorkan pedang kepada Sa'id. Jadi pedang suaminya disiapkan, peralatan untuk perang disiapkan oleh istrinya. Sang suami Sa'id juga mempersiapkan diri untuk bergegas berangkat perang. Kata Nusaibah, suamiku bawalah ini, jangan pulang sebelum menang. Sa'id memandang wajah istrinya. Setelah mendengar perkataan itu, tak pernah ada keraguan padanya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap dinaikinya kuda itu. Lalu terdengarlah derap suara langkah kuda menuju ke utara. Sa'id langsung terjun ke medan pertempuran yang sedang berkecambuk. Di satu sudut yang lain Rasulullah SAW melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum yang tulus itu semakin mengobarkan keberanian Sa'id. Jadi Rasulullah bangga melihat Sa'id yang bergegas datang untuk melawan orang-orang kafir yang telah menyerang. Di rumah, Nusaibah duduk dengan gelisah. Kedua anaknya, Ammar yang pertama yang baru berusia 15 tahun dan yang kedua Sa'ad yang 2 tahun lebih muda atau berumur 13 tahun kurang lebih, memperhatikan ibunya dengan pandangan cemas. Ketika itulah tiba-tiba muncul seseorang penunggang kuda yang nampaknya sangat gugup. Jadi datang ke rumahnya seorang penunggang kuda lalu memberi salam. Ibu, salam dari Rasulullah SAW, kata si penunggang kuda tadi. Suami ibu, Sa'id, baru saja gugur di medan perang. Beliau syahid. Nusaibah tertunduk sebentar. Innalillah, gumamnya. Suamiku telah menang perang. Terima kasih ya Allah. Jadi dia bersyukur suaminya telah meninggal. Bukan bersyukur ditinggalkan, tapi suaminya meninggal dalam keadaan syahid, dalam keadaan yang sangat baik, berada fisabilillah. Setelah pemberi kabar itu meninggalkan tempat, Nusaibah memanggil Ammar, anak pertamanya. Ia tersenyum kepadanya di tengah tangis yang tertahan. Jadi sambil menahan tangis, Nusaibah berkata kepada Ammar, Ammar, kau lihat ibu menangis? Ini bukan air mata sedih mendengar ayahmu telah syahid. Aku sedih karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan bagi para pejuang Nabi. Maukah engkau melihat ibumu bahagia? Kata Nusaibah kepada anak pertamanya. Lalu Ammar mengangguk, hatinya berdebar-debar. Jadi ketika sudah mendengar kabar bahwa sang suami meninggal, lalu Nusaibah menawarkan kepada anak atau putra sulungnya, apakah kamu mau melihat ibumu bahagia?
Lalu Ammar mengangguk, hatinya berdebar-debar. Kata Nusaybah kembali, ambillah kuda di kandang. Jadi memang Nusaybah itu memiliki beberapa kuda. Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak. Kata Nusaybah, bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terhapus. Mata Ammar bersinar-sinar. Ia bersemangat karena dididik oleh seorang ibu yang solehah dan ayah yang soleh. Ammar menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua dan juga kepada agama. Kata Ammar, terima kasih ibu, inilah yang aku tunggu sejak dari tadi. Aku ragu seandainya ibu tidak memberi peluang kepadaku untuk membela agama Allah. Kata Ammar. Putra Nusaybah yang berbadan kurus itu pun terus menderapkan kudanya. Mengikut jejak sang ayah. Tidak terlihat ketakutan sedikit pun dalam wajahnya. Di hadapan Rasulullah SAW ia memperkenalkan diri. Ya Rasulullah SAW, aku Ammar bin Sa'id. Aku datang untuk menggantikan ayahku yang telah gugur. Kata Ammar. Rasulullah dengan terharu memeluk anak muda itu. Engkau adalah pemuda Islam yang sejati, Ammar. Allah memberkatimu, kata Rasulullah. Hari itu pertempuran berlalu cepat. Pertumpahan darah berlangsung hingga petang. Pagi-pagi, seorang utusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan di medan tempur. Mereka menuju ke rumah Nusaybah. Jadi ia menuju ke rumah Nusaybah untuk memberikan kabar. Kabar apa yang dibawa? Setibanya di sana, wanita yang tabah itu sedang termangu-mangu menunggu berita. Bagaimana keadaan anaknya, bagaimana keadaan muslimin di medan perang. Ada kabar apa gerangan? Serunya gemetar ketika sang utusan belum lagi membuka suaranya. Jadi ketika datang langsung ditanya oleh Nusaybah. Apakah anakku gugur? Kata Nusaybah. Utusan itu menunduk sedih dan berkata, betul. Putramu telah gugur di medan perang. Ia telah syahid. Innalillah. Nusaybah bergumam kecil. Ia menangis. Kau berduka ya Ummu Ammar? Kata utusan. Nusaybah menggeleng kecil. Tidak. Aku gembira. Hanya aku sedih. Siapa lagi yang akan aku berangkatkan? Sedangkan adiknya Sa'ad masih anak-anak. yakni putra bungsunya masih anak-anak. Mendengar itu, Sa'ad yang sedang berada tepat di samping ibunya menyela. Ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau izinkan, akan aku tunjukkan bahwa Sa'ad adalah putra seorang ayah yang gagah berani. Kata anaknya, Sa'ad yang baru berumur 13 tahun. Nusaybah terperanjat, ia memandang putranya. Kau tidak takut, nak? Sa'ad yang sudah meloncat ke atas kudanya menggeleng dengan sangat yakin. Sebuah senyum terhias di wajahnya ketika Nusaybah dengan besar hati melambaikan tangannya. Sa'ad hilang bersama utusan tentara itu. Di arena pertempuran, Sa'ad betul-betul menunjukkan kemampuannya. Pemuda berusia 13 tahun itu telah banyak menghempaskan nyawa orang kafir hingga akhirnya tibalah saat itu, yakni ketika sebilah anak panah menancap di dadanya. Sa'ad tersungkur mencium bumi dan menyerukan Allahu Akbar. Sedangkan dadanya sudah terkena oleh anak panah. Dia masih berseru Allahu Akbar, seorang anak yang baru berusia 13 tahun. Kembali Rasulullah SAW memberangkatkan utusan ke rumah Nusaybah. Mendengar berita kematian itu, singkat cerita Nusaybah meremang bulu tengkuknya. Hai utusan, katanya, kau saksikan sendiri, aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi, hanya masih tersisa diriku yang tua ini. Untuk itu, izinkanlah aku ikut bersamamu ke medan perang, kata Nusaybah, karena memang suaminya sudah meninggal, putra sulungnya dan juga anak bungsunya juga telah meninggal di medan perang. Lalu sang utusan mengerutkan keningnya. Tapi kau wanita ya ibu. Nusaybah tersinggung. Engkau meremehkan aku karena aku wanita?
apakah wanita tidak ingin pula masuk ke surga melalui jihad? Kata Nusaybah. Nusaybah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut. Ia bergegas menghadap Rasulullah SAW dengan mengendarai kuda yang ada. Tiba di sana Rasulullah SAW mendengar semua perkataan Nusaybah. Setelah itu Rasulullah SAW pun berkata dengan senyum, Nusaybah yang dimuliakan Allah, belum masanya wanita mengangkat senjata. Untuk sementara engkau kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah tentara yang luka-luka. Pahalanya sama dengan yang bertempur. Disitulah Islam menghormati perempuan, dimana walaupun berbeda dalam pekerjaan, tapi tetap pahalanya sama, kata Rasulullah. Mendengar penjelasan Nabi, Nusaybah pun segera menenteng obat-obatan dan berangkatlah ke tengah pasukan yang sedang bertempur. Dirawatlah mereka yang mengalami luka-luka dengan cermat. Pada suatu saat, ketika ia sedang menunduk dan memberi minum seorang prajurit muda yang luka-luka, tiba-tiba rambutnya terkena percikan darah. Nusaybah lalu memandang, ternyata kepala seorang tentara Islam tergolek, tewas terbabat oleh senjata orang kafir. Timbul kemarahan Nusaybah menyaksikan kekejaman itu, apalagi ketika dilihatnya Rasulullah SAW terjatuh dari kudanya akibat keningnya terserempet anak panah musuh. Nusaybah tidak dapat menahan diri lagi menyaksikan hal itu. Ia bangkit dengan gagah berani. Diambilnya pedang prajurit yang tewas itu, dinaiki kudanya, lantas bagaikan singa betina ia mengamuk. Musuh banyak terbirit-birit menghindarinya. Puluhan jiwa orang kafir pun tumbang, hingga pada suatu waktu ada seorang kafir yang mengendap dari arah belakang dan langsung menebas putus lengan kirinya. Lengan kiri Nusaybah putus. Namun Nusaybah pun terjatuh, terinjak-injak oleh kuda. Peperangan terus berjalan hingga Nusaybah pun terjatuh, terinjak-injak oleh kuda. Peperangan terus berjalan, medan pertempuran makin menjauh sehingga tubuh Nusaybah teronggok sendirian. Tiba-tiba Ibnu Mas'ud yang sedang menunggang kudanya mengawasi kalau ada orang yang bisa ditolongnya. Ibnu Mas'ud mengawasi sahabat itu, begitu melihat ada tubuh yang bergerak-gerak dengan susah payah, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Nusaybah, dia segera mendekatinya, dipercikannya dari air ke muka tubuh itu agar terlihat. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengenalinya. Istri Sa'idkah engkau? Tanya Ibnu Mas'ud. Sa'id adalah tadi, yakni suami dari Nusaybah. Nusaybah samar-samar memperhatikan penolongnya, lalu bertanya, bagaimana Rasulullah SAW? Selamatkah baginda? Jadi keadaannya sudah kritis. Nusaybah dengan lengan putus, terinjak-injak badannya, tubuhnya sudah kesakitan, tapi tetap dia karena sangat mencintai Rasul, yang pertama kali ditanyakan adalah kabar atau keadaan Rasulullah SAW. Lalu bagaimana jawaban Ibnu Mas'ud? Kata Ibnu Mas'ud, baginda Rasulullah tidak kurang suatu apapun, yakni sehat, tidak kenapa-kenapa maksudnya. Walaupun sebenarnya Rasulullah pun mengalami luka. Engkau Ibnu Mas'ud bukan? Kata Nusaybah. Pinjamkan kuda dan senjatamu kepadaku. Jadi padahal Nusaybah sudah terinjak-injak, sudah lengan kirinya putus, tapi tetap memaksa ingin tetap mengikuti perang. Engkau masih terluka parah Nusaybah, kata Ibnu Mas'ud. Engkau mau menghalangiku untuk membela Rasulullah SAW, kata Nusaybah. Dengan terpaksa Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya. Dengan susah payah Nusaybah menaiki kuda itu, lalu menderapkannya menuju ke medan pertempuran. Banyak musuh yang dijungkir balikannya, namun karena tangannya sudah buntung, akhirnya tak urung juga lehernya terbabat putus oleh sabetan pedang musuh. Karena sudah tidak memiliki tangan kiri, akhirnya karena susah, dan akhirnya Nusaybah lehernya terbabat putus oleh sabetan pedang musuh. Gugurlah wanita perkasa itu di atas pasir. Darahnya membasahi tanah yang dia cintai. Tiba-tiba langit berubah mendung, hitam kelabu. Padahal tadinya langit tampak cerah dan terang benderang. Pertempuran terhenti sejenak. Rasulullah SAW kemudian berkata kepada para sahabatnya, kalian lihat, langit tiba-tiba menghitam bukan?
itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Jadi yang tadinya panas, terang benderang, tiba-tiba gelap, bukan karena akan hujan, tapi karena ribuan malaikat, mereka berduyun-duyun, kata Rasulullah, menyambut kedatangan arwah Nusaibah, wanita yang perkasa. Kematiannya mengundang ribuan malaikat untuk menyambutnya, wanita yang solehah, istri dan juga ibu yang sangat solehah. Itu kisah Nusaibah.